البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Fala kaina illa bi iradatihi wa masyiatihi fahuwal khaliqu likulli syai'. Sampai di sini kita baca ya. Yaitu segala yang baik dan segala yang jelek, itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka tiada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan sekehendak Allah dan seizinnya. Dialah pencipta segala sesuatu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini dalam Thariqul Hijratain yang pertama, muka surat 166. Isbatu syarri fil qada innama huwa bil idhafati ilal abdi wal maf'ul. Penetapan kejelekan di dalam ketetapan Allah, di dalam takdir Allah, itu hanyalah ketika dia itu dinisbatkan kepada hamba. Jelas semua takdir Allah adalah takdir yang terbaik. Cuma untuk dilihat dari sisi hamba dan dilihat dari sisi objek, boleh jadi itu adalah suatu kejelekan, yaitu apa? Berupa musibah, berupa rasa sakit, berupa kemiskinan dan sebagainya, musibah-musibah yang lain. Ini untuk kita adalah sesuatu yang jelek. Kita katakan sesuatu ini baik kalau apa? Oh, hari ini kita dapat untung banyak, kita menjadi semakin sehat, menjadi semakin kuat dan seterusnya. Itu kita merasakan, oh ini bagus. Menunjukkan yang ada kejelekan itu ada, tapi dilihat dari sudut pandang apa? Dari apa yang dirasakan oleh hamba dan objek-objek tersebut. Adapun takdir Allah itu pasti baik, perbuatan Allah pasti baik. Idza kana yuqaddar alaihi bisababi jahlihi wa zulmihi wa dzunubih. Apabila ditakdirkan untuk dia perkara jelek tadi disebabkan karena kebodohan dia sendiri, tidak pandai niaga, maka mengalami kegagalan, maka ini adalah suatu kejelekan. Atau apa? Karena kedoliman dia, ketika dia berbuat dolim kepada tetangga, ternyata suatu ketika Allah membalas, terasa sekali balasan itu. Ini adalah kejelekan. Bukan takdir Allah itu jelek, tapi apa? Objeknya. Dan juga disebabkan karena dosa-dosanya. Allah menciptakan malaikat itu bagus, sebagaimana Allah menciptakan iblis juga bagus. Tetapi objeknya, yaitu apa? Objeknya ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus adalah apa? Malaikat. Yang jelek adalah apa? Iblis. Nah itu semacam itu. Tapi Allah Ta'ala dalam menciptakan itu adalah bagus. Karena apa? Ada hikmah yang sangat banyak, sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam Syifaul Alil. Tentang apa hikmah diciptakannya iblis. Karena apa? Seandainya tidak ada iblis, mungkin tidak ada makhluk yang naik ke derajat para para syuhada. Kenapa ada syuhada? Karena ada peperangan dan sebagainya. Kenapa ada peperangan? Karena ada orang yang mengikuti jalan iblis, menentang para tentara-tentara Allah, sehingga jihad itu ada. Ini baru salah satu, belum lagi case-case yang lain dan seterusnya. Kalau bukan karena iblis, niscaya Nabi Adam tidak naik derajatnya. Derajatnya cuma sampai di situ, seperti yang Allah Ta'ala tetapkan pertama. Tapi ketika ditipu oleh iblis, kemudian kemudian turun ke bumi, kemudian bertobat dan memperbanyak ibadah, derajatnya jadi sangat naik, sangat tinggi. Kemudian apa? Kalau nanti masuk surga, maka derajatnya lebih tinggi lagi. Maksudnya nanti di hari kiamat itu. Jelas sekarang kita yakin Nabi Adam sudah apa? Boleh jadi sudah ke kebun-kebun surga dan sebagainya, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sebagaimana bahkan apa? Roh kaum mukminin itu sudah di dalam surga. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya apa? Keadaan Nabi Adam setelah mengalami ujian itu lebih bagus daripada keadaan Nabi Adam pada kisah yang pertama, yaitu ketika awal diciptakan. Kenapa? Beliau diciptakan langsung masuk surga tanpa apa? Beramal istilahnya. Sementara ketika beliau mengalami ujian, maka beliau memiliki amalan yang sangat banyak. Bertaubat, sholat selama berapa? Selama sekitar 940 tahun di bumi. Nah, berapa derajatnya itu? Kalau satu sujud adalah 1 derajat naiknya. Tentunya ini adalah kualiti yang sangat tinggi. Kemudian kita lanjutkan. Jadi objek itu ada yang jelek, tetapi seluruh perbuatan Allah pasti bagus dan ada hikmah yang agung di balik itu. Kemudian beliau mengatakan la ilal khaliq. Kejelekan tadi tidak dinisbatkan kepada sang pencipta, karena semua takdir Allah pasti bagus dan ada alasannya. Falahu fi dzalika minal hikami ma taqsuru anhu afhamul bashar. Allah memiliki hikmah-hikmah di dalam penciptaan itu semua. Kenapa yang ini dijadikan sakit, kenapa yang itu dijadikan sehat. Kalau semua orang sehat, maka rumah sakit nggak laku itu.
Demikian pula kalau semua kereta bagus, nggak ada bengkel yang laku, semuanya ada hikmahnya. Demikian pula sebaliknya. Baik, kemudian itu semua adalah hikmah. Dan yang mengalami ujian pun kalau dia bersabar, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Itu juga sesuatu yang sangat bagus. Yang mana hikmah-hikmah tadi, pemahaman manusia itu sangat kurang untuk memahaminya. Ibnul Qayyim banyak membahas hikmah yang luar biasa. Hikmah perbuatan ini, hikmah takdir itu, hikmah syariat yang ini di dalam kitab Syifaul Alil, dan lebih banyak lagi di dalam apa? Di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, yang membuat kita kagum. Ini betul-betul lautan. Tetapi apa? Beliau sendiri mengatakan ini baru sedikit yang mampu kita singkatkan dari rahasia hikmah Allah Ta'ala. Baik. Fa innahu mana tadi? Fa huwa syarrun bil idhafati ilal abd. Maka takdir tadi boleh jadi adalah jelek ketika dinisbatkan kepada hamba. Wa amma bil idhafati ilal khaliq fa kulluhu khairun wa hikmah. Adapun kalau dinisbatkan kepada Sang Pencipta, semua tadi adalah bagus dan semuanya adalah hikmah. Fa innahu sadirun an hikmatin wa ilm. Karena takdir Allah itu berpunca dari hikmah dan ilmu. Kalau diceritakan semua manusia tinggal di Mekah, maka apa? Pesawat terbang nggak laku. Tapi karena kita jauh dari Mekah, pesawat terbang laku. Kalau kita mau ke Mekah dan sebagainya, ini semua ada hikmahnya, ada keuntungan. Demikian pula apa? Pihak yang harus membayar pun dia punya keuntungan. Semakin jauh, semakin apa? Safar semakin jauh, maka derajatnya dan pahalanya lebih banyak daripada orang yang sudah di jantung Makkah. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Demikian pula nafkah yang dibuang untuk apa? Yang diinfakkan untuk pergi ke Makkah dan seterusnya. Ini mendatangkan pahala yang banyak. Wa makana kadzalik fa huwa khairun mahd. Maka keadaan yang seperti itu berarti dia itu adalah kebaikan yang murni. Tapi apa? Binisbati ila Rabb. Kalau kita nisbatkan kepada Sang Pencipta, semuanya adalah bagus. It huwa mujibu asma'ihi wa sifatih. Karena memang ini semua adalah keharusan, perkara yang diharuskan oleh nama-nama dan sifatnya. Allah Ta'ala namanya semuanya adalah indah, perbuatannya semuanya adalah indah, maka hasilnya semuanya pasti adalah keindahan. Walaupun terkadang tampak jelek, tetapi di balik itu ada hikmah yang sangat agung dan sangat indah, dan seterusnya. Wala ta'arudha bainahu wa baina qaulih wasyarru laisa ilaik. Dan tidak ada pertentangan antara ini, bahwasanya semua takdir adalah dari Allah, dan antara sabda Rasulullah SAW, doa Rasulullah, dan kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ini Sahih Muslim nomor ke-771, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Li'anna makna annahu yamna'u idhafata syarri ilaik biwajhin minal wujuh. Karena maksudnya adalah tidak boleh manusia itu menisbatkan kejelekan kepadamu ya Allah dari sudut pandang, dari biwajhin minal wujuh, dari sudut pandang manapun. Fala yudhafu syarr ila dzatih. Maka kejelekan tidak dinisbatkan kepada zat Allah. Zat Allah adalah maha sempurna. Wala ila asma'ih, dan tidak pula dinisbatkan kepada namanya. Semua namanya adalah nama-nama yang paling indah. Wasifatih, tidak pula kejelekan itu dinisbatkan kepada sifat Allah, karena seluruh sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi. Wa af'alih, dan tidak pula kejelekan itu dinisbatkan kepada perbuatan Allah, karena semua perbuatan Allah adalah sempurna dan hikmah. Fa inna dzatahu munazzahatun an kulli syarr. Karena zat Allah itu tersucikan dari segala kejelekan. Wa sifatihi kadzalik. Sifatnya juga seperti itu. Kalau ini maktuf kepada zat. It kulluha sifatu kamalin wa nu'utu jalal. Karena semuanya adalah sifat kesempurnaan dan karakter keagungan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tiada kekurangan di dalamnya dari sudut pandang manapun. Intaha bitasarruf. Ya, selesai dengan sedikit perbaikan atau perubahan. Qala Syekhul Islam rahimahullah wal imanu bil qadar ala darajatain. Beriman kepada takdir itu di atas dua derajat, yaitu memiliki dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Setiap derajat itu mengandungi dua perkara.
Al-ula al-imanu bi anna Allah alima mal khalqu amilun. Tingkatan yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah itu telah mengetahui apa saja yang diamalkan oleh para makhluk, diamalkan masa lalu atau akan diamalkan di masa yang berikutnya. Bi ilmihil qadim, dengan ilmunya yang sudah ada sejak dulu. Sebelum makhluk tercipta, Allah sudah tahu apa saja yang diperbuat oleh si fulan dan apa yang diperbuat oleh cacing yang ini, semuanya lengkap. Allah Ta'ala tahu segalanya, padahal belum terbentuk. Itu adalah kesempurnaan ilmu Allah. Dan ini yang diingkari oleh apa? Oleh orang-orang Qadariyah, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah mengatakan ini mustahil, ini tidak mungkin dan seterusnya. Tetapi apa? Mereka sendiri mengakui bahwasanya pemimpin mereka, syekh mereka, pemimpin apa itu? Nihlah Qadariyah itu adalah orang yang sangat berilmu, lautan ilmu. Jadi kalau pemimpinnya boleh punya ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau Allah dikatakan oh nggak mungkin. Kalaupun Allah punya ilmu, ilmunya adalah bersifat global, bukan parsial kata mereka. Ilmunya secara umum saja. Adapun secara terperinci orang per orang dan makhluk per makhluk, ini nggak boleh. Ini ajaibnya mereka. Kenapa nggak bangga dengan apa sesembahan yang ilmunya sesempurna itu? Harusnya bangga dan kagum dan gembira dan seterusnya. Tayyib alladzi huwa mausufun bihi azala, yang mana Allah Ta'ala memang disifati dengan ilmu sejak masa lalu tanpa ada batas awal, azalan, sudah sejak dulunya memang seperti itu. Wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah telah mengetahui seluruh keadaan mereka, minat ta'ati wal ma'asi wal arzaki wal ajal, berupa ketaatan dan kemaksiatan, berupa rezeki dan batas-batas umurnya dan seterusnya. Qauluhu wal imanu bil qadari ala darajatain ila akhirih, zakaral musannifu maratibal imani bil qadar. Sang penulis rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan iman pada takdir. Fabada'a bi martabatil ilm. Beliau memulai dengan tingkatan ilmu. Iya, karena semua perbuatan Allah ini puncaknya adalah ilmu. Segalanya telah Dia tahu. Maka kemudian Dia berbuat ini dan itu. Bukan Allah berbuat tanpa Dia tahu ilmu, bahkan ilmunya lebih dulu sebelum Dia menciptakan ini dan itu. Wa qad taqaddamal kalamu ala sifatil ilm, dan telah terdahulu, telah berlalu pembahasan tentang sifat ilmu. Wa annaha minas sifatid dzatiyah, bahwasanya dia termasuk sifat dzatiyah. Memang sudah ada sejak dulu tanpa ada batas awal. Dia sudah ada dengan keberadaan zat Allah. Zat Allah tidak ada batas awal, maka demikian pula sifat-sifat Allah, sifat dzatiyah tadi. Wa annaha mutanawilatul mawjudi wal ma'dum, dan bahwasanya pengetahuan Allah tadi dan sifat dzatiyah tadi, dia mencakup perkara yang ada dan perkara yang tidak ada. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali kepada apa itu kesyirikan mereka yang dulu, dan mereka itu dusta ketika meminta dikembalikan untuk beramal soleh. Ini menunjukkan apa? Allah tahu apa yang akan terjadi, walaupun itu belum pernah terjadi, walaupun itu tidak akan terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Allah tahu. Bahwasanya kalau mereka dikembalikan, paling perbuatan mereka demikian. Kalau kita cuma menyangka, tapi Allah pengetahuannya adalah apa? Pengetahuan yang pasti. Ini menunjukkan ilmu Allah itu mencakup apa yang ada dan apa yang tidak ada. Yang tidak ada pun Dia tahu nanti akan berbuat apa. Ini betul-betul apa? Pengetahuan yang luar biasa sempurna, yang betul-betul tanpa ada cacat sama sekali. Bagaimana Allah tahu seperti itu dalam keadaan itu tidak terwujud? Seakan-akan ada alam yang lain yang membentuk, nanti bentuknya ini, alurnya begini. Maka mereka pasti kalau dikembalikan ke dunia, perbuatannya adalah ini. Allah tahu. Itu adalah kesempurnaan Rabbul Alamin. Ilmunya tidak terbatas sama sekali, mencakup apa yang ada dan apa yang tidak ada. Dia juga tahu nanti perbuatannya apa. Harusnya apa? Kita beriman dan kita bergembira dengan Rabb yang sempurna, bukan malah membatasi. Oh ini mustahil, nggak boleh Allah macam gini. Enggak, itu Dia yang salah. Baik, wal wajib wal mumkin wal mumtani, dan ilmu Allah itu mencakup sesuatu yang wajib, apa saja perkara yang wajib ada, dan apa yang mungkin ada dan mungkin ditiadakan, dan apa yang mustahil untuk ada. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ini hampir sama dengan yang beliau sebutkan dalam Darut Ta'arud yang kelima, muka surat ke-10. Karena sering sang pensyarah menukil, tapi apa tidak betul-betul dengan kalimat yang sama persis, ada sedikit perubahan.
Tayyib, inna ilmallahi sabiq muhitun bil asya. Sesungguhnya ilmu Allah yang terdahulu, yaitu ilmu Allah yang sudah ada sejak dulu, itu meliputi berbagai macam perkara ala mahia alaih, seperti keadaan dia. Mahia alaih itu hakikatnya, sesuai dengan hakikatnya betul-betul. Kalau ilmu kita sering dipenuhi dengan apa? Persangkaan atau ghalabatuddzan. Tapi ilmu Allah ini sempurna, tahu hakikat segalanya. La mahwa fihi wala taghyir, tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang dirubah. Wala ziyadata wala naqas, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Ini ilmu Allah. Yang ada pengurangan dan perubahan yang mungkin diperbaiki adalah ilmu malaikat tentang takdir seseorang. Fa innahu subhanahu ya'lamu ma kan wa ma yakun. Karena Allah yang Maha Suci tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, wa ma la yakun, dan apa yang tidak terjadi. Walau kana kaifa yakun, kalau dia terjadi bagaimana nanti bentuknya, Allah tahu itu semua. Intaha. Baik. Wal adillatu ala isbatiha minal kitabi wa sunnah aktsaru min an tuhsar. Dalil-dalil tentang ditetapkannya ilmu Allah dari Al-Qur'an wa sunnah itu terlalu banyak untuk dibatasi. Ya, kalau kita disuruh menulis 100 dalil dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah, kita mampu. Dalam artian apa? Kita cari satu persatu dan itu pun ternyata apa? 100 itu baru sedikit. Masih banyak sekali. Sampai kita sendiri yang letih. Tidak mungkin kita menulis semuanya. Bahkan perkara-perkara yang di situ nggak ada lafaz alima, itu pun terkadang dia menunjukkan ilmu Allah. Tayyib, wa tafaqa 'alaiha sahabatu wat tabi'un wa man tabi'ahum. Dan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sepakat bahwasanya ilmu Allah itu memang apa? Memang meliputi segalanya dan sudah ada sejak dulu. Ini kembali ke martabatul ilm. Walam yukhalif fiha illa majusu hadhil ummah. Tidak ada yang menyelisihi di dalam tingkatan ilmu ini, martabat ilmu, kecuali majusnya umat ini. Siapa? Majusnya, iya, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Karena apa? Orang Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Perbuatan makhluk itu adalah hasil ciptaan makhluk sendiri. Berarti apa? Mereka telah menetapkan adanya pencipta selain Allah. Nah, orang Majusi meyakini pencipta ada dua. Apa itu? Yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Nah, orang Qadariyah meyakini Allah pencipta, tapi juga apa? Manusia mencipta perbuatan sendiri. Maka seakan-akan mereka adalah majusinya umat ini, meyakini ada pencipta selain Allah.